sebelum. Juga yang menjadi perhatian adalah menyangkut besaran di setiap personal, baik itu di lingkup Sekda, SKPD Inspektorat maupun SKPD lainnya. Beragam respon kami terima dari beberapa Pemda, dan pada kesempatan ini kami akan meluruskan hal-hal yang menjadi kesimpang siuran pemerintah daerah. Yang pertama menyangkut besaran personal. Seperti gambaran yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa dari kacamata implementasi, TPP Sekda tentu harus lebih tinggi dibandingkan kepala SKPD lainnya. Bukan sekedar hanya karena eselon, memang karena fungsi Sekda adalah selaku koordinator. Lalu yang berikutnya adalah TPP-nya Inspektur Daerah. Jadi TPP-nya Inspektur Daerah berada di bawah Sekda, namun di atas SKPD, kepala SKPD lainnya. Dan ini berjenjang ke bawah. Lalu bagaimana dengan posisi asisten Sekda? Kami sudah sampaikan, asisten Sekda walaupun mungkin sama-sama eselon 2B atau 2A di provinsi, tetap posisi tambahan penghasilannya berada di bawah Inspektur Daerah. Dalam hal ternyata asisten mau disetarakan dengan kepala SKPD teknis, itu silakan. Tapi tidak masalah. Dan ini akhirnya berjenjang ke bawah. Itu yang pertama, Bapak Ibu, menyangkut TPP. Yang kedua, kami juga mendapatkan semacam respon menyangkut insentif. Insentif bagi aparatur Dispenda atau badan pendapatan yang ada di pemerintah daerah. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kebijakan dalam Permendagri 64 memang membuka ruang bahwa yang namanya pemerintah tadi mati ya? Iya, mati. Belum dengar, Pak. Yang itu dengar. Mohon terpas saya ulangi nih, ini ada kesalahan teknis Bapak Ibu. Jadi menyangkut TPP Sekda, posisinya berada paling tinggi di lingkup pemerintahan daerah. Yang kedua, diikuti oleh Inspektur Daerah. Sekali lagi, diikuti oleh Inspektur Daerah. Lalu bagaimana dengan asisten? Asisten walaupun sama-sama eselon dengan Inspektur Daerah, namun kapasitas TPP personalnya tetap di bawah Inspektur Daerah. Nah, itu yang pertama. Lalu respon kami yang kedua, banyak pertanyaan yang bisa dikatakan masih perlu pendalaman lebih lanjut menyangkut bagaimana pemberian insentif atau TPP bagi perangkat daerah yang secara fungsional bertugas memungut pajak ataupun retribusi daerah. Yang dalam hal ini tentunya mendapatkan insentif. Kami sampaikan memang di dalam Permendagri 64 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dalam hal pemerintah daerah ingin menempatkan insentif sebagai bagian dari TPP, maka penempatannya ada di kriteria objektif lainnya. Namun dalam hal ternyata pemerintah daerah menilai butuh support tambahan, kinerja tambahan, effort tambahan. Karena berbicara insentif itu berbicara target kinerja. Ternyata dinilai bahwa perlu ada tambahan bagi perangkat daerah yang bertugas di bidang pendapatan, silakan tetap diberikan insentif. Sekali lagi, jadi insentifnya tetap berbasis kembali kepada PP 69, TPP-nya berbasis pada PP 58, pasal 58, PP 12 tahun 2019. Namun perhatikan terhadap kriteria pada saat pemerintah daerah penetapan TPP. Jangan sampai targetnya duplikasi antara insentif dengan TPP. Itu yang perlu dihindari. Jadi apabila pemerintah daerah masih ingin mendorong atau menetapkan insentif, itu diperkenankan.
Lalu yang ketiga, sudah menerapkan TPP, sudah menerapkan insentif, lalu ada keinginan pemerintah daerah untuk memberikan honorarium. Bagaimana hal tersebut atau respon dari kami? Bahwa honorarium itu pada prinsipnya diberikan kepada seluruh stakeholder yang punya kontribusi langsung terhadap kegiatan. Sepanjang perkada tentang TPP tidak melarang pemberian honor apabila sudah memberikan TPP, itu diperkenankan. Namun lagi-lagi Bapak Ibu, basisnya karena yang bersangkutan punya kontribusi aktif, nyata terhadap suatu kegiatan. Dan pastikan tidak diatur atau tidak dilarang dalam perkada tentang pemberian TPP. Artinya apa? Boleh saja secara bersamaan ada TPP, misalnya untuk aparatur di Dispenda atau Bapenda. Memberi atau tidak melarang tentang pemberian honorarium. Jadi mudah-mudahan clear di sini menyangkut TPP. Nah, lalu bagaimana persetujuan atau pertimbangan dari Kemendagri? Mungkin bisa di-share bahan paparan. Siapa yang pegang untuk TPP ya? Di dalam dashboard SIPD, Bapak Ibu, itu sudah kami siapkan sebenarnya. Bagaimana nanti pemerintah daerah bisa mengajukan permohonan persetujuan TPP oleh Kementerian Dalam Negeri. Langsung saja di teknis. Nah, di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam dashboard SPD nanti akan kelihatan. Tentunya harus di login dengan akun Pemda yang dipegang oleh sekretaris daerah. Silakan masukkan username, masukkan passwordnya, nanti pada sisi kanan atas itu akan ada fitur, yaitu fitur mengenai pengajuan TPP di kanan atas. Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu akan lihat akan ada tampilan seperti gambar 1, dan silakan klik tombol ubah seperti panah pada huruf A dan huruf B, lalu lanjutkan dengan mengisikan anggaran TPP tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 untuk setiap SKPD seperti gambar 2, huruf C dan huruf D. Jika telah selesai diinput, maka silakan langsung tombol klik panah pada huruf E tadi atau batal dengan klik tombol batal seperti panah pada huruf F. Ini menu-menu yang nanti akan Bapak Ibu lalui di dashboard SIPD. Lalu apabila yang selanjutnya setelah alokasi anggaran TPP tahun anggaran 2020-2021 terisi untuk setiap SKPD, silakan klik tombol ajukan TPP sebagaimana pada huruf A. Maka nanti akan tombol ubah huruf B akan hilang dan data TPP tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan oleh Pemda. Jadi pastikan betul tadi di langkah ketiga Bapak Ibu benar-benar menginput sesuai dokumen yang ada di APBD. Nah, nanti Bapak Ibu pada akhirnya akan kami siapkan format pengajuan by system. Jadi pemerintah daerah tidak perlu mengajukan secara tertulis kepada kami, berkirim surat melalui pos atau ekspedisi sehingga akan direspon, tidak. Semua nanti akan kami respon dan kami jawab melalui SIPD. Jadi teknisnya seperti itu. Dan kami perlu tegaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Terkait pemberian pertimbangan untuk pengajuan TPP bagi unsur ASN pemerintah daerah tidak dipungut biaya sama sekali. Saya ulangi. Terkait pengajuan permohonan TPP, pertimbangan TPP bagi pemerintah daerah tidak ada biaya sama sekali. Saya ulangi sekali lagi, ini 3 kali berarti. Terkait persetujuan TPP bagi pemerintah daerah tidak dipungut biaya sama sekali.
Jadi kalau ada oknum-oknum mohon maaf, di keuangan daerah, di Kemendagri, yang mengatasnamakan Kemendagri atau oknum tersebut bisa memuluskan persetujuan TPP, mohon maaf, silahkan langsung lapor ke Itjen atau penegak hukum. Karena jelas-jelas kami tegaskan di sini bahwa persetujuan TPP tidak ada biaya sama sekali. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tematik pertama, menyangkut TPP. Mudah-mudahan pada kesempatan ini penjelasan kami, pendalaman kami menyangkut TPP bisa memberikan gambaran yang konkret bagi Bapak Ibu semuanya. Yang kedua Bapak Ibu, kami banyak juga mendapatkan pertanyaan menyangkut Perpres 33 tahun 2020 tentang standar satuan harga regional, yang selama ini mungkin bisa dikatakan banyak dinamika yang terjadi, baik di level pemerintah daerah maupun di level DPRD. Kami perlu tegaskan bahwa memang pada saat ini Kemendagri sedang mengajukan semacam izin prakarsa terhadap revisi Perpres 33 tahun 2020. Kami berupaya bahwa proses revisi Perpres 33 tahun 2020 bisa kami selesaikan secepat mungkin. Kami berupaya. Namun Bapak Ibu, dalam hal Perpres 33 belum selesai, sedangkan di saat bersamaan Bapak Ibu harus menyelesaikan RAPBD, maka dasar penetapan standar satuan harga tetap mengacu kepada Perpres 33 tahun 2020. Dalam hal ternyata pelaksanaannya berubah, artinya Perpres berubah, sedangkan penetapan APBD sudah dilakukan, silakan Bapak Ibu nanti akomodasi di perubahan APBD. Nah, namun kami berharap jangan sampai Perpres 33 ataupun input dalam SIPD menjadi polemik dalam hal APBD tidak dibahas ataupun APBD terlambat. Kami mencatat Bapak Ibu, sampai dengan hari ini sudah 505 pemerintah daerah yang terinput atau sudah menginput di dalam SIPD. 178 Pemda itu sudah jadi RAPBD-nya. Artinya mungkin sedang dalam proses evaluasi baik oleh kami di Kemendagri maupun bagi kabupaten kota. Saya tetap berharap, kami semua tetap berharap bahwa pemerintah daerah bisa menetapkan APBD tepat waktu. Ada juga pertanyaan menyangkut tepat waktu. Ada beberapa Pemda yang menanyakan, Pak, apakah tepat waktu itu dimaknai 30 November? Bahwa sanksi, sekali lagi, sanksi memberikan waktu apabila pemerintah daerah penetapan APBD-nya lewat 31 Desember. Namun kita harus hati-hati Bapak Ibu terhadap pelaksanaan hari kerja di bulan Desember. Karena kita ketahui bersama, di Desember ini ada cuti bersama yang lebih panjang. Kalau tidak salah dari 23 Desember sampai dengan tanggal 3 atau 4 Januari. Nah, kami berharap penetapan APBD bisa tepat waktu sebelum tahun anggaran 2021. Artinya apa? Dalam hal rancangan Perda APBD ternyata disepakati lewat 30 November, maka perlu langkah-langkah percepatan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk percepatan proses evaluasinya. Kami di pusat sudah membuat pola evaluasi yang berbeda. Tidak lagi evaluasi terhadap RAPBD berbicara teknis anggaran. Evaluasi Kemendagri terhadap rancangan Perda APBD provinsi murni kepada kebijakan penganggaran. Karena teknis penganggaran semua sudah diluruskan oleh SIPD. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menginput dalam SIPD tentunya akan memberikan kemudahan bagi kami untuk provinsi dalam hal evaluasi APBD. Tentunya evaluasi APBD-nya bisa segera cepat lebih awal. Jadi waktunya akan lebih cepat. Karena tidak perlu lagi kami membuka-buka satu demi satu, item-item program kegiatan, cukup dengan SIPD.
SIPD nanti akan memfilter bagaimana teknis anggaran, kita hanya sekedar membaca bagaimana kebijakan penganggaran. Itu yang kedua, menyangkut APBD tepat waktu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa di tahun 2016 Kemendagri pernah membuat surat edaran bersama dengan Kementerian Agama tentang kegiatan terhadap pembinaan kerukunan hidup beragama. Dalam surat edaran bersama tersebut, kita tegaskan bahwa pentingnya sekali kita perhatikan eksistensi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Di SIPD, menu FKUB sudah dibuka terkait pembinaan keagamaan. Dalam hal ternyata pola pelaksanaannya dilakukan dengan pola hibah, silakan penganggaran hibahnya ada di Kesbangpol, Linmas, SKPD Kesbangpol Linmas. Jadi hibah penganggarannya tidak lagi ada di Badan Pengelola Keuangan atau Dinas Pengelolaan Keuangan yang berstatus sebagai BUD. Jadi hibah-hibah yang nanti secara sektoral atau fungsional itu menempel kepada SKPD berkenaan. Apabila ternyata misalnya, mohon maaf, FKUB mengajukan usulan hibah 100 juta. Tapi dalam pelaksanaan Bapak Ibu melihat bahwa pembinaan kerukunan keagamaan di tempat Bapak Ibu perlu lebih tingkatkan. Tidak hanya serta-merta peran FKUB didorong. Maka perlu apabila ada penganggaran di Kesbangpol dalam rangka mendukung tusi FKUB pun itu dipersilahkan. Jadi FI-nya tidak hanya kepada FKUB, tapi juga bisa mendorong peran Kesbangpol untuk bisa terus menjaga toleransi kerukunan umat beragama di pemerintah daerah. Dan kami berharap bahwa penganggaran FKUB di setiap pemerintah daerah bisa dialokasikan secara memadai di setiap pemerintah daerah. Sekali lagi, bisa dialokasikan secara memadai. Namun apabila tadi proposalnya mungkin hanya 100 juta, tapi Bapak Ibu menilai penting halnya ditingkatkan, maka dukungannya tidak lagi dalam bentuk hibah, tapi dalam bentuk program kegiatan di SKPD yang memang secara fungsional melakukan pembinaan terhadap kerukunan umat hidup beragama. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu menyangkut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bahwa kita ketahui bersama di dalam postur dana transfer 2021 tidak lagi mengenal istilah DAU tambahan. Semua sudah terhitung, terformulasi ke dalam DAU. Maka pemerintah daerah ya harus menganggarkan penganggaran P3K sesuai dengan kode rekening yang bisa dikatakan sama dengan kode rekening bagi PNS. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Permendagri menyangkut tata cara atau teknis pemberian gaji tunjangan bagi P3K akan keluar dan bisa menjadi pedoman Bapak Ibu dalam hal pelaksanaan pembayarannya. Termasuk Bapak Ibu, hal yang pernah ditanyakan oleh salah satu pemerintah provinsi adalah pemberian hibah kepada sekolah-sekolah yang berlatar belakang keagamaan. Kami dipertanyakan apakah sekolah-sekolah yang punya latar belakang keagamaan bisa menerima hibah setiap tahun anggaran. Bahwa pasal 10 penjelasan Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah memberi ruang Bapak Ibu bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa memberikan kontribusinya terhadap sekolah-sekolah yang berlatar belakang pendidikan keagamaan. Dan itu bisa dilakukan setiap tahun. Apabila Bapak Ibu membaca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka itu dimaknai. Pengajuannya tidak otomatis rollover. Tetap berbasis kepada proposal, karena konsepnya adalah hibah. Umpama misalnya, tahun 2020, Lembaga Pendidikan Agama B telah mendapat hibah 50 juta.
Jangan kita maknai bahwa tahun depan lembaga tersebut juga akan mendapat alokasi yang sama apabila lembaga tersebut tidak mengajukan proposal. Jadi apabila lembaga penerima hibah tidak mengajukan proposal, walaupun dari kacamata ketentuan ada seperti misalnya Pramuka, KNPI, PMI, itu ya kita maknai mereka tidak butuh hibah. Maka apabila mereka butuh hibah setiap tahun anggaran dan ruang dibuka oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah daerah tetap harus meminta kepada calon penerima hibah mengajukan proposal. Jadi konten utama di sini adalah lembaga pendidikan berbasis keagamaan boleh menerima hibah setiap tahun anggaran sesuai ketentuan di penjelasan pasal 10 Undang-Undang 23 tahun 2014. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kami juga ingin memberikan gambaran menyangkut realisasi APBD. Catatan kami Bapak Ibu, di bulan Oktober untuk pemerintah daerah, realisasi APBD-nya rata-rata masih di angka 61%. Kami menelisik belanja modal, ternyata di belanja modal realisasinya masih 34%. Di belanja barang dan jasa ada di 47%. Mungkin di sini hipotesa kami adalah sisanya adalah belanja-belanja yang sifatnya fisik atau kontraktual belum diserah terimakan. Untuk itu Bapak Ibu, mengingat waktu, sekali lagi, mengingat waktu tahun anggaran 2021 yang sudah dekat, mohon maaf, sekarang tanggal 19 November, sedangkan 23 Desember, kalau tidak salah sudah cuti bersama. Maka perhatikan betul kondisi pelaksanaan kontraktualnya. Cek kembali. Saya ulangi, cek kembali. Karena Bapak Ibu mungkin bisa saja mendesain kontraktual terhadap pekerjaan sebelum ada penetapan cuti bersama bagi pegawai atau bagi tenaga kerja. Nah, apabila pelaksanaan penerimaan kontraktual ternyata lewat dari tanggal 23 Desember, saya berharap ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan pekerjaannya bisa tepat waktu, seandainya pun ternyata lewat tahun anggaran tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapan kami bisa diajukan. Kenapa? Karena tentunya apabila lewat tahun anggaran, mekanisme selanjutnya akan ada tahapan-tahapan lain yang perlu disesuaikan. Ini pun juga penting. Apabila ternyata harus dilakukan DPAL. Sekali lagi, apabila harus dilakukan DPAL. Jadi PA atau KPA selaku pejabat pembuat komitmen harus dengan seksama mencermati betul bagaimana proses pengadaan barang dan jasa yang sifatnya fisik di pemerintah daerah. Perhatikan batas waktu pelaksanaan hari kerja di bulan Desember, maupun perhatikan kondisi existing terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Apakah ternyata bisa dikejar target waktunya atau tidak. Nah, di sini juga kami masih mendorong Bapak Ibu agar kita bersama-sama melakukan percepatan upaya realisasi terhadap belanja APBD. Untuk belanja rata-rata sudah di angka 80% pendapatannya, namun mohon maaf untuk belanja ada di angka 61. Gap-nya masih terlalu jauh. Sekali lagi, gap-nya masih terlalu jauh. Maka tidak heran apabila di beberapa pemerintah daerah ternyata masih ada uang di bank umum, baik dalam bentuk giro atau dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito. Nah, menyangkut penempatan deposito dalam rangka manajemen kas itu dipersilakan, lagi-lagi itu dipersilakan. Namun kami mencermati Bapak Ibu, di beberapa daerah ternyata penempatan depositonya ada tenor. Bahkan ada yang tenor 1 tahun. Modusnya adalah 2 Januari geser ke deposito. Nanti sebelum tahun anggaran kembalikan. Maka di LR nggak tercatat.
Nah, hati-hati yang seperti ini. Kami sudah ingatkan beberapa kali kepada pemerintah daerah, deposito itu kaitan manajemen kas. Dan saat ini teman-teman KPK sudah mempelajari betul bagaimana kondisi deposito di setiap pemerintah daerah. Karena kami hanya menyajikan data menyangkut angka. Mengenai motif sebagaimana dan dasar-dasar lainnya, tentunya pendalaman dari aparat penegak hukum. Tapi tadi, pintunya hanya manajemen kas. Bukan dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan berlebih, sehingga harus ditenorkan. Entah dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau dalam waktu 12 bulan. Jadi kami berharap sama-sama kita semua bisa mengejar untuk percepatan realisasi belanja, mengingat tenggat waktu tahun anggaran 2021 tinggal beberapa hari lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami ingatkan menyangkut masalah pilkada. Lagi-lagi pilkada ini merupakan pesta 5 tahunan yang perlu mendapatkan atensi bersama. Terlebih lagi pilkada tahun ini juga dihantui dengan kondisi pandemi COVID-19. Namun langkah-langkah antisipatif sudah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Namun kami mencatat masih ada sekitar 26 pemerintah daerah yang belum menghibahkan NPHD di bidang pengamanan. Kami melihat di beberapa daerah ada yang sudah siap, sekali lagi, ada yang sudah siap untuk mentransfer, tapi penerimanya, entah itu TNI Polri, belum mengajukan. Tentunya kami berharap proaktif kita semuanya untuk bisa berkoordinasi dengan aparat pengamanan agar mereka bisa segera mengajukan permohonan hibahnya. Sekali lagi, waktu sudah mendesak. Pilkada tinggal beberapa hari lagi. Fungsi pemberian hibah kepada unsur pengamanan pada prinsipnya adalah salah satunya membantu unsur Bawaslu. Karena pilkada ini sangat penting, jangan sampai ada iring-iringan kendaraan bermotor ataupun ada pertemuan-pertemuan yang melebihi 50 orang yang tentunya akan melanggar protokol kesehatan. Intinya adalah lagi-lagi pemberian NPHD PAM adalah membantu kita semuanya agar protokol kesehatan di pelaksanaan pilkada bisa terjaga dengan baik di setiap pemerintah daerah pelaksana pilkada. Saya rasa itu Bapak Ibu, hal-hal yang menurut hemat kami perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Yang terakhir, yang perlu kami sampaikan bahwa catatan kami masih ada pemerintah daerah khususnya termasuk provinsi yang saat ini sedang melakukan penyesuaian APBD, perubahan APBDP, dan sangat dimungkinkan kabupaten kota pun saat ini bisa juga sedang melakukan perubahan APBDP. Saya berharap dengan tenggat waktu yang mendesak ini langkah-langkah percepatan bisa dilakukan. Sekali lagi, langkah-langkah percepatan bisa dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang mendesain APBD di 2021, silakan kembali lihat jadwal dengan bamusnya, pastikan terhadap proses penetapan APBD tidak melewati batas tahun anggaran, dan komunikasikan dengan pemerintah provinsi agar proses evaluasinya bisa berjalan mungkin lebih cepat. Memang ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur batas waktu 15 hari. Namun dengan SIPD pasti akan lebih cepat proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada RAPBD kabupaten kota maupun kami di Kemendagri dalam hal mengevaluasi ranperda APBD pemerintah provinsi. Saya rasa itu saja Bapak Ibu hal-hal yang bisa kami sampaikan. Kami juga informasikan, tadi kami dipanggil Pak Menteri, direncanakan hari Senin besok akan ada monitoring evaluasi pelaksanaan realisasi APBD di seluruh pemerintah daerah. Kami berharap Bapak Ibu bisa juga dari sekarang
menyiapkan laporan realisasi untuk pertengahan bulan, yaitu tanggal 15 November, agar kami di keuangan daerah bisa menyajikan data terupdate terhadap realisasi APBD. Jadi, apabila Bapak Ibu sudah membuat dan nyusun, mohon bisa dilaporkan kepada kami di Ditjen Bina Keuangan Daerah, sehingga data yang kami tampilkan hari Senin nanti merupakan data terupdate. Apabila Bapak Ibu tidak melaporkan kondisi realisasi di pertengahan bulan, maka kami akan menggunakan data terakhir yang kami terima laporannya dari pemerintah daerah. Nah, lagi-lagi ya, kalau data terakhir ternyata adalah data bulan lalu, tentunya informasinya tidak update. Dan konsekuensinya mungkin akan berdampak kepada rendahnya realisasi APBD di lingkup pemerintah daerah. Saya rasa itu saja, sekali lagi hal-hal yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, apa-apa yang kami sampaikan menyangkut EPP, menyangkut penetapan APBD tepat waktu, konsentrasi kita di FKUB, lalu bagaimana kebijakan penganggaran P3K di 2021, pemberian hibah kepada lembaga pendidikan dengan berbasis keagamaan, pelaksanaan pilkada maupun realisasi APBD bisa menjadi atensi kita semuanya. Sekali lagi, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akan mencoba merespon. Kalau memang di chat ada beberapa pertanyaan, lebih baik disampaikan via chat saja Bapak Ibu. Nanti akan kami coba pelajari hal-hal apa saja yang menjadi diskusi ataupun pendalaman lebih lanjut terhadap hal-hal yang sudah kami sampaikan. Silakan mungkin buka di ruang chat. Mana chat yang masuk? Bertanya aja ya. Nanti keluar dari sini sebenarnya. Ini masih lagi bertanya soal TPP dan insentif. Lagi-lagi begini Bapak Ibu. Kalau kita melihat kebijakan TPP di dalam pasal 58 PP 12 tahun 2019 itu telah membagi TPP ke dalam 6 kriteria. Yang pertama adalah beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, maupun pertimbangan objektif lainnya. Apabila Bapak Ibu ingin mengintegrasikan insentif ke dalam TPP, maka masuk dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya. Apabila ingin dipisahkan, pastikan di antara beban kerja, pastikan di antara prestasi kerja atau pertimbangan objektif lainnya tidak memiliki indikator yang sama terhadap pencapaian insentif. Karena beda nih, antara TPP dengan insentif sangat beda. Kalau TPP, pemberiannya berbasis kepada personal. Sekali lagi, TPP pemberiannya berbasis pada personal. Sedangkan insentif itu kepada kelembagaan. Jadi beda nih. Maka kami serahkan sebenarnya kepada pemerintah daerah. Jadi apabila dipisahkan, pastikan kriterianya berbeda. Sekda dapat TPP. Sekda juga dapat insentif. Sepanjang kriterianya berbeda, tidak masuk dalam kriteria TPP, itu dipersilakan. Karena memang mandatnya beda. TPP ada di pasal 58, PP 12 tahun 2019, sedangkan insentif ada di PP 69 tahun 2010. Nah, kami paham betul di beberapa daerah ada yang menjadi temuan BPK. Karena tadi bisa jadi kriteria TPP-nya sama dengan kriteria pemberian insentif. Kalau Bapak Ibu bisa pisahkan di antara keduanya, tentu itu tidak duplikasi. Namun kalau kriterianya sama, misalnya di Dispenda ada kriteria pencapaian target pajak.
Misalnya, di dalam pertimbangan objektif lainnya. Itu bagian dari insentif, pasti duplikasi, teman BPK. Tapi kalau menyatu dalam pertimbangan objektif lainnya, insentif dihapus itu nggak ada masalah. Artinya apa? Kalau dipisahkan, pastikan Bapak Ibu memiliki indikator atau kriteria yang berbeda di pemberian TPP oleh pemerintah daerah. Yang lain mungkin coba saya lihat chat ya. Apa baca itu? Untuk sekolah keagamaan hibahnya mengikat kemana? Untuk sekolah keagamaan hibahnya mengikat kemana? Bapak Ibu, di setiap pemerintah daerah SKPD itu punya tusi masing-masing. Tusinya ada di Perkada. Maka lihat dalam tusi yang ada di Perkada, EV-nya ada di mana? Pelaksanaan pembinaan terhadap pendidikan keagamaan. Kalau ternyata ada di Sekda, di salah satu bagian, maka ada di Sekda dia. Kalau ternyata ada di dinas, misalnya Dinas Pembinaan Mental, misalnya, atau ada di Badan Kesbang, misalnya terkeagamaan, ya silakan di Kesbang. Jadi penempatannya tergantung tusi di masing-masing SKPD di level tingkat pemerintahan daerah, sebagaimana Perkada mengatur menyangkut tusinya. Lanjut ke yang lain. Guru ASN yang telah melakukan tunjangan sertifikasi menunjang penghasilan tenaga kesehatan. Apakah ASN guru yang telah melakukan sertifikasi? Ini juga ada pertanyaan menarik nih. Apakah ASN guru yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi melalui DAK non-fisik maupun TPP ataupun nakes boleh mendapatkan TPP? Lagi-lagi, insentif untuk tunjangan sertifikasi, Bapak Ibu, itu sudah ada mandatnya. Dia DAK non-fisik. Nakes juga ada mandatnya terhadap DAK kesehatan. Kalau Bapak Ibu mengatur indikator yang sama terhadap pemberian sertifikasi guru, lalu direplikasi di TPP, pasti nggak bisa. Maka kita harus pintar-pintar memilah indikator. Masing-masing indikator, apakah itu beban kerja, apakah itu tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, ataupun pertimbangan topik lainnya. Yang pasti jangan sampai punya indikator yang sama apabila pemerintah daerah menerapkan TPP. Kalau nakes, DAK kesehatan, ya wajib ya. Sertifikasi guru, misalnya, atau TKG, tambahan guru, itu pun ada DAK, silakan sifatnya wajib. Namun jangan sampai indikator pemberiannya, mungkin karena entah beban kerja, prestasi kerja, itu beririsan secara linear dengan pemberian TPP. Silakan yang lanjut. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang langsung saja saya jawab di sini. Tadi menyangkut FKUB ya. FKUB sudah jelas Bapak Ibu. Sudah ada surat edaran, surat peraturan menteri bersama antara Menak dengan Kementerian Dalam Negeri. Maka menyangkut FKUB bisa diberikan hibah secara terus-menerus setiap tahun anggaran. Itu ya. Lalu yang TPP sudah. Lalu apakah lembaga yang berstatus BLUD bisa menerima TPP? Ini tadi hampir sama semua pertanyaannya. Ini lagi-lagi kembali kita menetapkan indikator atau kriteria. Jadi jangan sampai kriteria pemberian pegawai di BLUD, yang PNS ya, sekali lagi yang PNS, saya ulangi yang PNS. Karena di BLUD ada non-PNS ya, ini yang PNS. Tidak beririsan linear dengan target terhadap indikator mungkin insentif ataupun kompensasi lainnya yang ada di BLUD. Lalu untuk P3K diakomodir pada SKPD mana? P3K ini tadi kami sampaikan Bapak Ibu hampir sama dengan pemberian gaji bagi ASN. Kalau di
tahun 2020 sebut saja di belanja tidak langsung pada SKPD masing-masing. Maka nanti P3K itu ada di SKPD mana? Dia tetap melekat kepada SKPD yang memang secara fungsional lagi-lagi menggunakan si P3K ini. Lalu tambahan penghasilan untuk unit kerja pengadaan barjas. Nah, ini kan bisa Bapak Ibu lagi-lagi justifikasi sendiri. Apabila ternyata mau ditambahkan mengingat sudah dibatasi honor-honor, sudah dialihkan kompensasi-kompensasi lain, itu dipersilakan. Jadi tidak ada masalah. Link konsultasi virtual penetapan Pergub TPP. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ingin diskusi menyangkut khusus perkada TPP, kita bisa dalam forum tersendiri ya, karena sudah sangat teknis. Kami sebenarnya membuka ruang. Fungsi kami di Ditjen Keuangan Daerah adalah melakukan pembinaan dan fasilitasi. Tentunya kami berupaya sedapat mungkin bahwa regulasi atau kebijakan Bapak Ibu menyangkut penganggaran di daerah itu tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan itu fungsi kami. Artinya dalam hal ternyata ada ingin pendalaman lebih lanjut, nanti ada dari direktorat teknis di tempat kami, entah melalui kasubitnya, kepala seksinya, atau langsung direkturnya, bisa Bapak Ibu koordinasikan secara langsung. Jadi prinsipnya kami akan membuka ruang diskusi kepada kita semuanya, khususnya Bapak Ibu, apalagi di era pandemi ini, banyak hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama di arah perubahan dinamika tadi. Lalu yang berikutnya, tadi sudah saya jelaskan ya, yang pacitan ya, inisiatif kepala daerah, sama juga dengan guru, Pilkada 22. Jadi gini, sampai dengan saat ini Bapak Ibu, belum ada regulasi yang mengatur mengenai kepastian Pilkada di 2022. Maka apabila belum ada kepastian terhadap penganggaran, kembali kepada mandat di dalam Undang-Undang 23 dan PP 12, bahwa setiap penganggaran di APBD harus punya dasar hukum mengadasinya, maka sampai dengan atau sebelum adanya kebijakan menyangkut pilkada setelah 2020, pemerintah daerah tidak perlu menganggarkan di tahun anggaran 2021. Apabila ternyata dalam perjalanan undang-undang menyangkut pilkada ternyata dirubah, ya silakan, lagi-lagi karena pilkada sudah merupakan mandat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka silakan bagi Bapak Ibu nanti melakukan perubahan penjabaran. Fungsional rumah sakit, jasa medis tadi persis kami sampaikan, tidak duplikasi dengan kriteria yang sudah diatur, termasuk kepada unit kerja pengadaan barang dan jasa yang ada di daerah. Terus berikutnya, Pak Jun ada lagi. Bagaimana jika total anggaran tahun 2021 melebihi tahun anggaran 2020? Karena pemberian TPP basic, surat Mendagri misalkan tidak di mana melebihi tahun sebelumnya. Nah, ini yang kami sampaikan. Justru surat edaran Mendagri memberi ruang bisa melebihi tahun sebelumnya dengan beberapa ketentuan. Jadi tidak ada masalah dengan itu ya. Lalu menyangkut beberapa kegiatan yang bisa dikatakan spesifik karena regulasi ketentuan yang mengatur khusus daerahnya, seperti Aceh misalnya. Di sini dipertanyakan bahwa Aceh punya Dinas Syariat Islam. Kembali, Pak Jun. Punya juga Badan Daya. Apakah FKUB, apakah hibah FKUB boleh dialokasi ke lembaga tersebut. Kalau Bapak Ibu dari pemerintah daerah bisa mengalokasikan langsung kepada masing-masing lembaga keagamaan, kenapa harus lewat FKUB? Prinsip ini hanya cara saja sebenarnya. Jadi tergantung bagaimana proposal FKUB mengajukan anggaran. Namun alangkah lebih baiknya, apalagi di tengah SIPD sekarang ini yang sedang kita dorong, ya penerima hibah langsung Bapak Ibu diterima tentunya oleh baik itu badan, lembaga, atau ormas yang memang memiliki
landasan hukum yang bisa dikatakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kami juga mencatat ada beberapa hal hibah bansos, adakah perubahan Permendagri 32, tentunya dengan bergesernya struktur belanja di APBD, tanpa harus merubah revisi Permendagri 32 pun pasti akan berubah. Jadi kalau menyangkut masalah struktur itu berbicara teknis penganggaran. Berbicara teknis penganggaran sudah ada di SIPD, sudah ada di Permendagri tentang Perdu. Namun kebijakannya sampai dengan saat ini kami belum ibaratnya merevisi. Jadi sementara kita tetap berpedoman kepada Permendagri 32. Namun untuk teknis penganggaran, sekali lagi untuk teknisnya tentunya kembali kepada ketentuan yang mengatur mengenai teknis penganggaran, yaitu PP 12 maupun Permendagri 64 tahun 2010. Lalu SIPD mengalami kesulitan atau perlu penyesuaian jika terlambat lewat 30 November. Nah itu tadi. Undang-undang menyebutkan persetujuan bersama dilakukan 1 bulan sebelum tahun anggaran. Namun sanksi diberikan, sekali lagi, sanksi diberikan itu apabila APBD melewati tahun anggaran. Maka apabila lewat 30 November persetujuan APBD, kami berharap pemerintah daerah segera melakukan akselerasi terhadap percepatan penetapan perda APBD-nya sebelum lewat tahun anggaran. Ada lagi? Silakan coba di chat, mohon maaf. Ini ada pertanyaan. Permendagri tanggal 12 Oktober, penjelasan dimaksud, apa tidak lebih tahun sebelumnya, apakah jumlah TPP-nya atau besaran TPP? Ini lagi-lagi Bapak Ibu, TPP perjabatan, tidak jumlah alokasi. Ya apabila ternyata pegawainya tambah karena penerimaan kan secara otomatis jumlah alokasinya pasti akan bertambah. Sekarang ini adalah TPP personalnya. Dan kami sampaikan lagi-lagi bahwa kita sudah memberi ruang di dalam ketentuan angka 3 huruf B yang menyatakan alokasi anggaran TPP dapat melebihi alokasi tahun sebelumnya sepanjang. Nah ini diikuti Bapak Ibu. Jadi prinsipnya bisa melebihi tahun sebelumnya, tapi ada syaratnya di ketentuan angka 3 huruf B. Silakan Bapak Ibu dalami. Saya rasa itu saja Bapak Ibu ya. Hal-hal yang bisa kami tegaskan pada kesempatan sore dan menjelang malam bagi Indonesia Timur. Mohon maaf rekan-rekan kami di Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Nanti secara teknis silakan chat Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu teruskan di dalam forum ini. Mudah-mudahan di periode berikutnya, pertemuan kita selanjutnya, saya bisa merespon apa-apa yang Bapak Ibu pertanyakan. Lagi-lagi, dalam hal Bapak Ibu ternyata mengalami kendala di dalam pelaksanaan SIPD, langsung saja saya kasih nomor pejabat yang nangani SIPD, pejabat teknisnya ya, namanya Pak Andra. Tolong dicatat namanya Pak Andra ini. Pak Andra ini Kasubdit Duktek yang secara teknis membidangi SIPD. Jadi selama ini banyak chat masuk ke saya, tapi saya teruskan ke Pak Andra. Lebih baik sekarang Bapak Ibu langsung ke Pak Andra untuk mendapatkan asistensi teknis. Pak Andra adalah Kasubdit Duktek di DIT 1 di perencanaan anggaran, nomor HP-nya 0811 180 855. Saya ulangi. 0811 180 855. Anggap saja Pak Andra sebagai helpdesk yang bersifat mobile. Jadi silakan dalam hal Bapak Ibu butuh semacam asistensi secara langsung Bapak Ibu bisa koordinasi dengan Pak Andra. Saya rasa itu saja Bapak Ibu hal yang dapat kami sampaikan selama 1 jam ini.
tentunya saya berharap diskusi kita yang walaupun terbatas dan mohon maaf terlambat bisa memberikan pencerahan yang utuh kepada Bapak Ibu semua, mencermati dinamika yang berkembang di dalam pengelolaan keuangan daerah. Nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa WA ke saya, SMS ke saya misalnya, apa hal-hal ke depan yang perlu mendapatkan pendalaman lebih lanjut bagi kita semuanya. Silakan. Secara tematik, walaupun terbatas, nanti akan kita ulas di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan, petunjuk, dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.